Bab 48, lanjutkan menggambar. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Luyo sedikit mengernyit. Keberuntungan saya tidak berubah. Apakah karena saya menggunakan postur yang salah untuk menggambar? Dia perlahan bangkit dan melanjutkan menggambar, tetapi dia mendapatkan hasil yang sama 4 kali berturut-turut. Ini penipuan. Ternyata posturnya tidak ada hubungannya dengan hasil. Meskipun dia berulang kali mengeluh dalam pikirannya, wajah Luyo tetap tegap, yang sudah sangat gelap. 66 poin keberuntungan. Apakah mereka akan memberi saya keberuntungan yang lebih baik? Wanita memiliki indera keenam sedangkan pria memiliki intuisi yang tajam. Dia yakin dia akan mendapatkan sesuatu kali ini. Undian. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi dan 66 poin keberuntungan. Anda telah menerima 1 kartu pembalikan. Luyo hampir meledak marah. Tapi, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan yang gelap dengan matanya yang dalam dan tua. Fuk. Sudahlah, mengumpat bukanlah gaya patriark yang jahat, juga tidak konsisten dengan status quo. Setelah menghabiskan begitu banyak poin prestasi dan poin keberuntungan, dia hanya mendapatkan kartu pembalikan untuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin mengeluh tentang sistem, tetapi kepada siapa dia harus berpaling? Dia belum pernah begitu marah sebelumnya, bahkan ketika dia gagal 15 kali berturut-turut saat mencoba membuat senjata di game online di kehidupan sebelumnya. Luyo melirik poin prestasi yang tersisa. Dia masih memiliki 1190 poin. Tampaknya permainan undian itu berbahaya. Haruskah dia berhenti bermain sekarang karena dia masih memiliki beberapa poin? Undian. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Anda telah menerima senjata, tanpa nama. Anda telah menerima tunggangan, BIAN. Luyo. Hasil imbang yang menghabiskan 66 poin keberuntungannya hanya memberinya kartu pembalikan, tetapi hasil imbang ini, yang menghabiskan 0 poin keberuntungannya, telah memberinya senjata dan tunggangan. Luyo tidak tahu harus berkata apa. Tanpa nama. Senjata itu diberi nama secara sembarangan, tapi itu tidak masalah. Dia telah menghabiskan begitu banyak poin pahala untuk itu. Tentunya itu lebih baik daripada tumpukan besi tua di ruang rahasia ini, bukan? Saat Luyo menyebut namanya, sebuah objek yang bercahaya samar dan berbentuk tidak beraturan perlahan muncul di telapak tangannya. Bentuknya bulat saat ini dan lonjong di saat berikutnya. Benda apa ini? Luyo mengerutkan kening. Dia mencoba untuk meminta beberapa petunjuk dari sistem, tetapi sistem tidak menjawabnya. Dia melambaikan tangan dan benda hitam itu menghilang. Kemudian, dia melihatnya muncul di menu item sistem seperti batu hitam. Dia meliriknya dan melihat deretan kata-kata kecil di bawahnya, tanpa nama dapat berubah menjadi senjata apapun sesuai dengan pikiran Anda, dan semakin tinggi basis kultivasi Anda, semakin kuat jadinya. Tampaknya itu adalah barang yang luar biasa, dan minat Luyo terangsang. Dia mengangkat tangan kanannya dan senjata muncul di telapak tangannya. Kali ini, itu adalah pedang pendek yang sangat indah yang lebih terlihat seperti belati. Setelah itu diubah menjadi pedang, tombak, gada, tombak, dan banyak senjata lainnya. Saya mengerti sekarang. Itu adalah senjata yang bisa mengambil bentuk berbeda sesuka hati. Meskipun itu hanya senjata, itu lebih baik dari 10 senjata. Dia telah mendapatkan jackpot. Mari kita coba kekuatannya selanjutnya. Sementara itu, Ming Xin tiba di gua refleksi. Ketika dia melihat Ye Tianxin yang tampak sedih, dia berkata, "Junior Sister, apakah kamu ingin melihat avatar 100 Tribulations inside saya?" Ye Tianxin. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menatap Ming Xin, yang tiba-tiba muncul. "Jika kamu di sini untuk membunuhku atas perintah penjahat tua, lakukan saja. Kamu tidak perlu pamer." Ming Xin menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak peduli jika Anda ingin membunuh atau menyiksa saya, cepat saja." Ye Tianxin memalingkan muka. Ming Xin menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan berkata, "Suster Junior, jika guru ingin membunuhmu, dia akan melakukannya. Lalu kenapa dia mengirimmu ke sini?" "Dia tidak melakukannya. Aku datang ke sini atas kemauanku sendiri."
Bagaimanapun, kamu adalah adik perempuanku, dan aku tidak bisa membiarkanmu tersesat, kata Mingxin. Ye Tianxin tertawa. Tersesat? Kaulah yang tersesat. Apakah Anda masih menyimpan dendam terhadap guru atas insiden itu? Ye Tianxin berpaling darinya lagi, wajah dan matanya menjadi dingin. Dia tidak ingin menyebutkan masa lalu. Mingxin berjalan dan duduk di sampingnya. Dia melambaikan tangan dan gua itu langsung menyala. Saya bergabung dengan sekte lebih awal dari Anda dan menderita lebih dari Anda. Apakah saya pernah mengeluh tentang sesuatu? Kata Mingxin. Bah. Sepertinya aku ingat bahwa kaulah yang paling mengutuk di belakang punggungnya. Uhuk-uhuk. Mingxin buru-buru melihat keluar gua dan berkata dengan malu-malu, waktu telah berubah. Guru sangat baik sekarang. Baik? Kakak senior keempat, lelucon ini tidak lucu sama sekali, kata Ye Tianxin sambil menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke bawah pada penampilannya yang basah kuyup. Apa yang dia coba katakan padanya sudah jelas. Saya tidak bercanda. Mingxin berdiri dan menangkupkan tangan ke belakang punggung sambil berkata dengan nada serius, setelah hidup lama, pikiran guru menjadi jernih. Sikapnya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Terus? Kenapa kamu tidak bisa mengerti aku? Mingxin berkata dengan marah. Guru bahkan tidak mengambil hati apa yang kami lakukan. Tapi aku melakukannya. Selama benda tua itu masih hidup, hatiku tidak akan tenang. Pak. Mingxin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar Ye Tianxin. Dia tidak menggunakan energi tentunya dan hanya menampar wajahnya seperti orang biasa. Tamparan itu mengejutkan Ye Tianxin, tapi dia menatap matanya dengan keras kepala. Mingxin mengangkat tangannya sekali lagi. Swos! Ye Tianxin menutup matanya. Namun, telapak tangan berhenti satu kaki dari pipinya dan tidak memukulnya. Mingxin menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dan menepuk pundaknya. Kamu harus bertanya di depan guru. Itu saja yang harus aku katakan. Kamu sendirian sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak perlu membujuknya lebih jauh. Dia berbalik dan hendak pergi ketika Ye Tianxin berseru, tunggu sebentar. Apalagi yang ingin kamu katakan? Saudariku di Drivet Moon Palace pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Jika memungkinkan, aku berharap kakak senior bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Suara Ye Tianxin semakin rendah dan terdengar seperti dia memohon padanya. Ketika dia mendengar itu, Mingxin tertawa dan berkata, kamu benar-benar menyanjung diri sendiri. Bagaimana mereka bisa datang untuk menyelamatkan kamu ketika mereka terperosok dalam masalah mereka sendiri sekarang? Maksud kamu apa? Sekte Yun, Sekte Tian, dan Sekte Luo telah kehilangan begitu banyak ahli pengadilan ilahi. Apakah Anda pikir mereka akan menyalahkan guru? Tidak, target pertama mereka adalah istana bulan turunan Anda. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berkedip, dan dia menghilang dalam sekejap. Keheningan menyelimuti gua refleksi sementara Ye Tianxin tampak tertegun dan bingung. Pada saat Luyo membuat unamed, dia mendengar perintah sistem. Ding! Anda telah mendisiplinkan Ye Tianxin dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Dia tidak mengharapkan itu. Ya, tidak peduli murid mana yang mendisiplinkannya, setidaknya itu menunjukkan bahwa Ye Tianxin masih memiliki nilai. Dia mengendalikan pedang tanpa nama dan membuatnya berputar cepat di telapak tangannya sebelum berhenti dan meraih gagangnya. Dengan basis kultivasi saya di alam Sense Condensing, saya masih tidak bisa mengendalikannya sesuka hati. Pedang itu menebas pedang yang diletakkan di rak senjata di sampingnya. Bam! Bunga api terbang kemana-mana. Pedang itu utuh, dan begitu pula pedang tanpa nama. Ini adalah item yang dia dapatkan dari undian berhadiah ketika dia tidak memiliki poin keberuntungan. Ini memang sampah.